yang memberi perintah pada budak-budaknya. Kemudian, Ibu Menkes menolak vaksin yang ditawarkan oleh WHO. Hasilnya, terbukti virus corona SARS tidak berkembang di Indonesia. Ibu Siti Fadilah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa kita bukan bangsa kacung. WHO harus transparan, jangan berlagak seperti juru selamat dunia, padahal gaji mereka dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia. Silakan Anda capture dan sebarkan statement ini di medsos. Memang masih banyak tanda tanya besar soal vaksin. Selama saintis secara transparan tak bisa membuktikan mana yang virus dan mana yang eksosom, sudah pasti alat tes bakal meleset terus. Sudah pasti vaksin susah dibuat. Itu sebabnya virus SARS, MERS, HIV, dan juga COVID belum ada vaksinnya. Media-media mereka sendiri mengatakan vaksin polio lebih berbahaya dari virus polio. Kini, lebih banyak negara tak lagi gunakan vaksin cacar air. Virus herpes pun tak ada vaksinnya, menurut media mereka sendiri. Sayangnya, serangan balik tertuju pada Ibu Siti Fadilah. Ia difitnah korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat eselon 2-nya. Yang korupsi tidak dihukum, Ibu Siti Fadilah dipenjara. Hakim memutuskan tanpa bukti. Inilah cermin negeri yang belum sepenuhnya merdeka dari campur tangan asing. Nekolim, istilah Bung Karno. Apa advis Ibu Siti Fadilah tentang COVID? Berikut adalah ikhtisar dari berbagai media. Pertama, Indonesia harus bikin penelitian sendiri untuk membuat alat tes COVID sendiri. Memang ini kuncinya. Selama alat tes tidak akurat, sudah pasti jumlah korban COVID jadi banyak. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. The creator of the PCR test, Kary Mullis, who won the Nobel Prize in Chemistry, he warned people that this is not detecting the virus, that all you're doing is detecting a nucleic acid sequence. So, the reality is that primer sequence that they're seeking is very probabilistic. It's not like definitive. So, just because it's positive doesn't mean you have the virus, first of all, period. And if you follow Koch's postulates, which say that to prove that you have this virus causes this, you have to find the virus in preponderance. Moreover, all of us probably have a little piece of this sequence. Kalau mau jumlah korban COVID sedikit, buatlah alat tes yang akurat. Gimana caranya supaya akurat? Pisahkan dulu mana virus dan mana eksosom. Kemudian uji coba, apakah alat tes itu sudah tidak terdistorsi dengan penyakit-penyakit lain seperti TBC, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kedua, saran dari Ibu Siti Fadilah, buatlah penelitian, COVID itu perlu vaksin atau tidak. Ini yang ia lakukan tahun 2005, waktu WHO maksa agar Indonesia menetapkan SARS sebagai pandemi. Setelah diteliti oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata SARS tidak menular dan tak perlu dibuatkan vaksinnya. Ini yang harusnya dilakukan untuk mengatasi COVID. Ketiga, kalaupun perlu vaksin, Indonesia harus buat vaksin sendiri. Menurut Ibu Siti Fadilah, berdasarkan pengetahuannya sebagai Menkes dulu, Indonesia mampu buat vaksin sendiri. Kenapa harus nunggu juru selamat dunia untuk bikin vaksin? Dan rakyat jelata disuruh bayar mahal kepada para pemilik industri vaksin yang kaya raya itu. Selama vaksin diperjualbelikan oleh industri vaksin global yang membayar gaji para pejabat WHO, sudah pasti pandemi akan terus ada di dunia. Maka dibuatlah virus-virus tahyul yang menular lewat udara, bahkan lewat kentut. This is number one bullshit. Inilah perilaku para juru selamat palsu menakut-nakuti rakyat. Padahal mereka sendiri tak mampu membedakan mana virus dan mana eksosom. Pertanyaan yang sangat menggelitik saya adalah, ada 160.000 dokter di Indonesia. Berapa orang yang membela Ibu Siti Fadilah? Pasti ada sebagian kecil dokter yang membela terang-terangan. Mungkin ada yang hatinya membela, tapi tak berani terang-terangan. Karena industri kesehatan tak lepas dari bisnis rumah sakit, bisnis obat-obatan, sistem komisi dari industri farmasi. Dan pasti ada juga orang atau kelompok tertentu yang memang berharap Ibu Siti Fadilah dipenjara. Ini adalah fakta yang menyakitkan di negara kita. Para dokter adalah pahlawan kemanusiaan. Tapi, industri kesehatan, termasuk rumah sakit, industri farmasi, industri vaksin, adalah bisnis yang tak mungkin lepas dari benturan kepentingan. Dokter sejati, pahlawan kemanusiaan, pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya.
Yang sakit beneran ada, contohnya Menteri Perhubungan kita. Memang sakit, tapi yang tesnya positif COVID padahal nggak sakit juga banyak. Dampak negatif dari APBN untuk subsidi korban COVID, dan ini dilemanya, adalah benturan kepentingan. Ada pihak-pihak yang ingin jumlah korban COVID menjadi banyak, bisnis anggaran. Padahal uangnya adalah utang yang harus dicicil oleh rakyat selama 50 tahun. Penggelembungan jumlah korban COVID di rumah sakit terjadi di Amerika. Saya akan sampaikan bukti-buktinya pada tayangan berikut. Sementara di Indonesia bukan rahasia lagi bahwa organisasi dokter justru mengkritik pemerintah yang dianggap mengecilkan jumlah korban COVID. Tampaknya sebagian dokter ingin korban COVID lebih banyak, sejalan dengan WHO. Sebuah organisasi besar pasti tak luput dari kepentingan politik. Kalau ada dokter yang tak disukai oleh organisasi, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan, sudah pasti banyak yang tidak happy. Oleh sebab itu, jangan harap semua dokter satu suara soal COVID. Kalau saya boleh saran kepada Pak Menteri Kesehatan, untuk sementara ini, tetaplah di luar radar. Mohon bikin penelitian sendiri tentang COVID ini. Saya yakin cukup 10 orang saja. Tapi tak mungkin bisa dilakukan sendirian seperti oleh Dr. Kaufman dan lain-lain karena tak ada biayanya. Lakukanlah penelitian diam-diam. Saat ini sudah betul, tak perlu debat publik, tak perlu menjelaskan pada rakyat. Cukup laporkan pada presiden. Rakyat tak perlu tahu, yang penting hasilnya. Saya menghimbau kepada 160.000 dokter di Indonesia agar satu suara soal rekannya, seorang dokter mantan Menteri Kesehatan yang difitnah dan dipenjara. Tunjukkan solidaritas sesama dokter. Mari kita bela Ibu Siti Fadilah, baru setelah itu kita bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol independensi kita dari kekuatan asing yang ditumpangi oleh kepentingan bisnis industri vaksin. Selama tidak independen dari WHO yang digaji oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia, lebih baik kita tak usah bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang zolim. Bahwa kita, bangsa Indonesia, bukan sekumpulan domba yang digiring oleh juru selamat palsu menuju pejagalan. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. And I know that what's within me is also within you. That's why I ask you now to join me. Join me. Rise up with me. Rise up on the wings of this slain angel. We'll rebuild on the soul of this little warrior. We will pick up his standard and raise it up. Carry it forward until this city, your city, our city, his city is a